حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Falah yang sangat saya cintai, juga seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini, baik langsung ataupun melalui rekaman. Saya bertanya dulu pada bapak-bapak ya. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah ya, yang kita perhatikan itu jujur saja ya, jujur. Yang kita perhatikan itu lagunya atau isinya. Jujur ya gitu. Lagunya toh iya ya Pak. Jadi saya sendiri ya, walaupun saya penceramah agama, itu seringkali itu tergoda pada fokus lagunya. Nah ini bertahun-tahun Pak, ini berapa tahun kita itu hanya mengagumi lagunya. Kalau kita mengagumi lagunya ya, itu sama dengan kita ini melihat sesuatu itu pada kulitnya gitu, pada bungkusnya, tidak fokus pada isinya. Jadi kemasannya bukan pada isinya. Kalau kita memperhatikan lagunya, nanti kemudian kita akan kemudian berkata, lagunya enak, suaranya enak, atau lagunya mengerikan, ya itu tuh. Akhirnya kita cenderung kemudian melihat kekurangan orang pada aspek kulitnya itu. Nah, saya mengajak jamaah Al-Falah ini berubah. Kalau dulu katanya Bapak tidak tahu artinya, dulu loh Pak ya, Bapak tidak tahu artinya itu dulu. Lah sekarang Bapak kan sudah tahu loh, Pak, artinya Al-Fatihah itu. Nah kalau belum tahu ya wajib tahu Pak, wajib tahu. Pak Haji sini Pak, masih ada 01 Pak. Sudah Pak, sini Pak, sini Pak, yang itu ya itu Pak, sudah ada kursi Pak, jangan duduk di bawah Pak ya. Allah, supaya yang membelikan kursi dapat pahala. Monggo tidak apa-apa, ada yang sambil berbuka dan sebagainya, silakan. Ya harus tahu artinya Pak ya, harus tahu artinya. Nanti suatu saat kalau memang belum tahu ya saya terangkan dalam satu sesi lah, supaya ada perubahan ya, Pak. Yang sudah tahu artinya Pak, yang sudah tahu artinya coba Bapak angkat tangan Pak, enggak apa-apa, jujur saja. Yang sudah tahu artinya Al-Fatihah sampai waladhdallin tuh Pak, yang sudah tahu artinya, alhamdulillah. Bapak coba angkat tangan Pak, saya ingin tahu saja. Yang sudah tahu artinya Al-Fatihah, alhamdulillah. Oke, bagus. Yang belum ya belajar pelan-pelan, lalu berlatih Pak, berlatih untuk kalau imam membaca Fatihah itu yang kita dengarkan itu saya tidak baju orangnya, tidak lagunya, enggak, tapi kita ingat umpamanya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita yang paling ingat adalah betapa Allah mengasihi manusia ya.
saya ini berdosa, tapi kok ya masih dikasih hidup gitu loh Pak ya. Ya Pak ya. Orang salah itu kan harus dihukum Pak ya. Gitu. Melakukan pembakaran harus dihukum Pak, penjaranya harus dihukum. Lah kita ini kan juga berkali-kali melakukan pelanggaran, tapi nggak dihukum sama Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Nah, itu antara lain. Jadi kita refleksi diri itu sangat kuat. Dan itu tidak akan bisa sampai mati Bapak kalau nggak dicoba, tidak dibiasakan. Nah, gitu. Tidak dibiasakan, harus dibiasakan. Umpamanya Maliki Yaumiddin, Allah yang akan mengadili manusia. Ya, yang menguasai hari pembalasan, artinya besok ya manusia diberi balasan semua toh. Gitu. Ya, kemudian kita ingat, Masya Allah, saya ini pasti besok diadili oleh Allah. Di dompet saya ada uang sekian, ini ditanya uang dari mana, lalu untuk apa. Masya Allah. Tiap detik Allah ngurus kita untuk hidup, ya, untuk apa hidup kita. Kita diberikan kemampuan untuk berbicara, selama ini kita bicara apa. Terus introspeksi, jadi itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Sampai kapan ya kita hanya terpukau pada lagunya. Tuh. Baik, ini pengantar saja, enggak. Saya ingat tadi itu, terus ingat begini ini. Nah, topik malam hari ini adalah mengapa hampir seluruh ibadah itu selalu menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah. Gitu. Hampir ya, tapi tidak semua loh. Apa contoh yang tidak menyebut nama Allah, nama Rasulullah? Mana yang tidak semua? Tidak semua zikir, tidak semua ibadah itu ibadah yang formal atau tidak formal. Tidak menyebut nama Allah ada. Apa? Coba Bapak ingat. Sudah saya buka ya. Antara lain doa setelah azan. Nah, itu nyebut ya. Ya menyebut. Oh, ini apa itu? Takbir Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak nyebut sama sekali Pak. Coba ya. Silakan Bapak cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada sama sekali. Saya sampai hari ini tidak ketemu. Cuma semalam sebelum subuh saya lihat, oh iya ya, ketemu. Iya, memang haji itu di dalam Quran tu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah lah ibadah haji itu. Ya, mungkin itu. Karena ayatnya itu begitu. Ada lagi ya Pak. Itu kemudian haji talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Loh. Labbaik Allahumma labbaik. Terus labbaika la syarikalah labbaik. Tidak ada Pak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Tidak ada. Ya, labbaik itu juga. Tidak ada Pak. Talbiyah tidak ada. Nah, tapi yang terbanyak mungkin ya sampai kalau dihitung ya mungkin sampai 96% itu ya nyebut nama Allah, ya nyebut nama Rasulullah. Sholat ya kan tidak sah kalau tidak menyebut Nabi Muhammad. Ya tahu Pak. Kan orang
jadi kafir kalau sehari tidak menyebut Nabi Muhammad. Ayo, betul enggak Pak? Ayo. Nah, sholat kan mesti nyebut. Digandeng terus. Inilah kita merasakan betapa istimewanya Rasulullah. Betapa istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Betapa istimewanya. Jadi syahadat gitu. Nah, Allah itu kan ada waktu tasyahud toh Pak ya, tasyahud. Lalu apa lagi Pak? Orang berpisah dengan dunia ini, mati ya. Itu kan diantarkan juga dengan sholawat. Betul Pak? Tahu Pak? Lah sholat gaib itu Pak? Sholat gaib. Sholat jenazah itu. Ayo, takbir pertama apa? Baca apa? Hah? Fatihah. Takbir kedua? Iya Pak. Jadi kita mengantarkan orang itu dengan sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Jadi hidup, lahir itu dibacakan adzan. Bapak-bapak dulu waktu lahir dibacakan adzan enggak ya? Era bapak ini kan lahir di Medan Pak. Dia apa? Dukun bayi Pak. Itu yang banyak kan digedor gitu Pak. Era bapak lah ya. Kalau anak bapak cucu sudah generasi itu sudah adzan rata-rata. Itu kan dikebiak ini dor gitu. Dukun bayi itu Pak ya. Bapak pernah enggak lihat gitu? Nah iya. Saya tanya itu. Kenapa Bu digedor-gedor? Iya nak, mana ini gede gak kagetan. Oh. Akhirnya betul. Utangnya ada ditagih gak kaget belas. Sekarang ini orang mau minjami orang itu yang susah itu yang mau minjami Pak. Betul. Bapak kalau mau minjami dulur, ya, teman, siap-siap stres Bapak. Yang bersangkutan enggak stres. Oh ditagih itu. Wes sugih sik nagih to Pak sampean lho ngono Pak. Apa nek dulur pinjam-pinjam cek tak goere nego apa? Apa itu nagih dulur dhewe ya, mentolo ya. Sampean masih gak tahu sahur ya gak melarat lho sampean. Ngono Pak. Padahal iku duwike bojone. Itu duwe dhewe. Jadi sekarang ini kalau mau minjami orang, nanti Bapak justru ada kemungkinan dibunuh orang, Pak. Ayo. Iya tak, Pak? Lapor dibunuh lah, saya itu bolak-balik ditagih tuh. Bingung aku, Pak. Baca itu. Iya, Pak. Jadi yang susah itu gitu. Bahkan ada yang sampai mati itu mikir itu, Pak. Ada orang yang mati gara-gara uang dipinjam saudaranya itu 500 juta untuk nangani tanahnya atau apa itu Pak ya. Terus, nah ini uang yang milik gelangnya istrinya yang nanti akan dikembalikan gitu loh Pak ya. Terus ternyata enggak bayar-bayar. Nah dia ditekan terus oleh istrinya gitu loh Pak. Itu dulurmu loh, dulurmu loh, terus mikir Pak, sampai kena penyakit, sampai saya gedikan, nyawa sampean itu loh, harganya di atas 50 triliun, lapor sampean mati, naik 500 juta, iya bagi sampean Pak 500 juta didik Pak, aku Pak, iya tapi ya mikir nyawamu itu loh, itu Pak, insyaallah. Aku mau ngomong apa sampai ini mau bicara apa saya bisa kesini tadi Pak ya Pak ya itu orang mau meninggal diantarkan Bapak Saudara bahkan dikomplit itu
wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama barakta alaihi fil alamin innaka hamidum majid. Baru berdoa. Sepertinya Allah nggak ridho kalau kamu berdoa tidak menyebut Nabi saya dulu. Loh, itu loh Pak. Jadi takbir satu Fatihah toh, takbir kedua sholawat, baru berdoa. Sepertinya orang ini tidak bisa nanti diampuni Allah, dirahmati Allah, diselamatkan akhirat, tidak bisa kalau tidak didorong dengan sholawat itu. Ya memang sengaja topik ini saya pilih karena kita masih dalam bulan Rabiul Awal. Baik Pak ya, masih banyak lagi Pak. Azan itu selalu panggil. Coba sekarang karena azan itu fungsinya untuk apa? Apa? Memanggil untuk sholat toh? Bunyi apa yang memanggil untuk sholat? Hayya 'alas sholat toh. Lah mbok yo hayya 'alas sholat wae ping pira? Ping 100 ngono. Loh, iya toh Pak? Tapi enggak. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Loh, coba. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh. Jadi nama Allah. Nah, yang paling pokok adalah kenapa kita harus memanggil Rasulullah bersamaan dengan Allah itu sebab Allah ngajari kita ngerti terima kasih. Kan Allah tanya, kamu kok tahu aku Tuhan? Ayo jawabnya gimana? Kamu kok tahu aku Tuhan? Jawabnya dari Nabi tuh Pak. Loh iya tuh Pak. Kamu kok tahu ada surga dan neraka? Jawab kita akan mesti saya karena engkau menyuruh orang namanya Nabi Muhammad untuk membimbing saya. Jadi menyebut nama Allah itu harus selalu dikaitkan dengan Rasulullah. Sebab kita bisa menyebut nama Allah itu karena ada Nabi yang diutus ke bumi. Ya Allah kan sumber petunjuk toh Pak. Lah sekarang sumber petunjuk ini Allah kemudian menurunkan dua. Satu kitab, lalu orang yang mengajarkan kitab. Kedua. Ya. Jadi kita menyebut nama Allah, kita tahu bahwa karena kita diajari Nabi Muhammad SAW. Kalau hari Senin, apa yang Bapak ingat? Hari Senin apa yang Bapak ingat apa hari Senin? Apa? Hari kelahiran Nabi tuh. Apa salahnya kalau hari Senin, setiap hari Senin Bapak bilang, ya Allah ini adalah hari kelahiran Nabimu. Bantulah aku untuk bisa mengikuti ajaran Nabi. Saya tidak bicara puasa. Ya, puasa Bapak sudah tahu. Jadi melihat peristiwa Senin, datangnya Senin saja Pak, itu antara orang ngerti dan tidak ngerti itu beda. Ayo sekarang umpamanya Senin ya, terus kita ngomong, ya Allah ini adalah hari kelahiran Nabimu, bantulah aku untuk jadi orang baik seperti Nabimu. Dapat pahala enggak? Pahala dan plus kita menyambungkan roh kita ini dengan roh Rasulullah SAW. Mengapa saya bicara begitu? Ya karena kan Nabi itu ketika puasa ditanya hari Senin, kenapa Nabi engkau puasa hari Senin? Loh, ini kan hari kelahiranku. Coba, Nabi sendiri itu, Nabi sendiri itu ingat Senin itu ada, setiap Senin itu. Jadi kita ini sejatinya peringatan Maulid itu ya tiap Senin. Tidak hanya setahun sekali toh, Pak ya. Itu secara pribadi. Bahkan oleh Abu Qatadah diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dikatakan wa yaumun bu'itsu fihi, dan itulah hari di mana aku menerima Quran pertama kali. Senin, ya Allah. Inilah hari turunnya Al-Quran.
berikan aku pemahaman Al-Quran dan jadilah aku hidup dengan Al-Quran. Oh, beda Pak. Ojo Senin. Oh, iki wayan teh angsuran iki. Allah. Ada hal-hal yang kita lupakan. Tuh ya Pak ya. Baik. Sekarang ini sebagai muqaddimah. Sekarang coba Mas Sugeng, sampe ngantuk apa melek? Ya wis. Dibaca surah Ali Imran ayat 31 yang bahasa Arabnya pendek ini ya. Ayo kita baca sama-sama Pak ya. Bapak kalau bisa bawa Quran dan terjemahnya itu loh Pak, kemana-mana tasnya itu disimbuh diwaca, gak diwaca kan lumayan tuh Pak. Itu. Apa maksiat ini wedi sampean tuh, ya. 31. Nah, 31 itu. Ini sebentar ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Qul in kuntum Qul in kuntum tuhibbunallaha tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. dzunubakum Terus wallahu ghafurur rahim. wallahu ghafurur rahim. Itu. Coba Katakanlah jika kamu mencintai Allah. Mas Sugeng, coba banget iki saone peka. Nah. Iki wis saone wis top iki wis. Katakanlah Nah, ngono ae. jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oh, itu Pak. Jadi Allah tidak mau. Aku cinta engkau. Enggak. Kalau kamu cinta aku, gitu. Kalau kamu cinta aku, jangan ngono ngomongnya. Ya ikuti Nabi itu ekspresi cinta pada Allah itu. Sampai begitu ya, cinta Allah itu dikaitkan dengan sejauh mana dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ya kita menyebut nama Nabi, kemudian kita minta kekuatan untuk meniru Nabi, itu bentuk rasa cinta kita. Gitu. Ya Pak ya. Coba itu kan luar biasa tuh. Muhammad katakan ya, kamu ngomong kepada umat. Untuk cinta Allah itu caranya harus cinta saya. Ikuti petunjuk saya. Itu. Ikuti petunjuk saya. Jadi Bapak kalau menolong orang miskin gitu, ya diniati. Kenapa kok nolong? Ya, karena saya disuruh Nabi saya. Nah, itu titik. Kenapa kamu kok jam 3 bangun? Problem saya ini banyak Pak. Ya Allah. Lebih baik ya karena saya disuruh Rasulullah. Semua kata itu dikaitkan dengan Rasulullah, kan hebat. Ya karena saya disuruh Nabi kalau punya masalah itu disuruh bangun jam sekian ini. Kaitkan. Bersin, kita doa apa? Alhamdulillah. Ditanya, kok adik ngono-ngono bareng Mas? Ya, saya disuruh oleh Nabi saya, Nabi Muhammad. Itu. Kamu kok sopan sekali Mas kalau bicara itu. Tidak pernah sampai itu ngomong keras, marah. Saya berusaha untuk meniru Rasulullah. Itu kan lebih baik daripada ya semua Islam kudu ngene rek. Oh jangan. Oh, ini kita andane wong muslim wis ngene iki. Jangan ngono. Sombong betul. Semua itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi kamu orang betulkan talang tadi sudah diongkosi dah.
Oh sudah tadi sudah saya ongkosi lebih cepat, tidak nunggu itu. Sama kayak biro, tak kayak 1.000. Lah mek ngono doa kok 1.000. Gak 20.000 ae tak lho. Nek 20.000 ya munggah dhewe Mas. Gitu. Ya toh? Itu kenapa kok dilebihkan? Kenapa cepat? Saya ingin meniru Rasulullah. Rasulullah itu selalu memberi ongkos orang itu sebelum berkeringat. Ya toh Pak ya? Sebelum keringatnya kering toh. Itu. Lah kenapa ditambahi? Ya supaya dia seneng. Aku iki lho ngomong nang bojone to. Rata-rata sing gara-gara karo bojone to, Pak. Coba Pak. Cek akeh sama niku Mas, Mas. Ngono ae. Terus dia omongi, "Ma, aku iki lho mah pernah gitu-gitu diongkosi diberi itu 3 kali lipat, Ma. Sama seneng." Gitu. Ya seneng lah. Saya memberi lebih itu betapa senangnya istrinya. Ojo egois mah. Nek sampean juga lipat-lipat seneng. Lah aku kayak lipat-lipat gak oleh sampean. Iki nek sampean banyak dermawan, Pak. Nek sampean pelit, Pak. Iya ngono to. Rene kaken. Kali pelit ketemu pelit ya wis klop. Semuanya dikatakan Nabi. Cinta Nabi. Wah, itu berarti Bapak telah tersambung terus dengan Rasulullah SAW. Ini kan enak. Qul in kuntum tuhibbunallah, dan dengan cara itu yuhibbukumullah, kamu dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan kamu ekspresi cinta begitu itu, kemudian Allah mengampuni kamu walaupun kamu tanpa astagfirullah. Loh iya tak Pak? Itu loh dalilnya tadi. Surat apa tadi? Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran. Sama pengajian, masuk orang Kristen gue Bible nang gereja sama nunggu wegah nunggu Quran. Iku Quran dibuka terus dikai stabilo. Nah, ayat yang direnungkan. Isa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu dihafal nanti terus nanti waktu sholat maghrib isya pakai itu. Ayat surat pertama, rakaat pertama pakai itu, kedua pakai itu, diingat terus sampai 3 bulan 4 bulan baru nanti berikutnya ayat yang lain. Duh, kalau nggak ada usaha kayak begini Pak, kita sampai mati ya begini Pak, nggak ada progres. Ya tak Pak ya? Tuh. Nek sampean iku soal tahu dan tak tahu perlu kabeh sampean Pak. Mus pengajian kok kene wis mulai masjid biyen sampai saiki. Dulu ketemu saya rambutnya saya ireng wis putih wis Bapak tahu semuanya Pak. Yang belum adalah actionnya. Oke ya Pak ya. Surat Ali Imran ayat 31. Jadi begitulah Allah mengaitkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Terus Pak ya, surah An-Nisa ayat 80. Ayat masuk yang dibaca Mas. Lagunya kayak sing terjemah no TV ngono lho. Masuk gang 80. sing lemes Ya. enak. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketetapan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi ini ya, mayyuti'ir rasulah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, faqad atau Allah. Ya sudah selesai. Jadi kalau kamu ditanya gimana caranya taat kepada Allah, ya jawablah. Ini kan Allah yang menyuruh tuh. Kalau ada orang tanya gimana taat Allah, Rasul nyebut taatilah nabiku. Jadi kan berarti ini seperti kalau ingin tahu apa yang sama, ya itu ikuti saja. Dikaitkan terus, Pak, dikaitkan terus.
Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul itu taat Allah. Nah, sekarang gini, Pak ya, ini mumpung saya ingat ya. Saya ada orang yang mengatakan begini, kamu kok membaca selawat itu kayak mengkultuskan Allah, mengutuskan Nabi, mengalahkan Allah. Pernah nggak dengar gitu? Pernah? Pernah Pak ya? Yes, pernah. Kamu kok selawat itu? Kok seolah-olah lebih tinggi Nabi daripada? Wes, jawab sampean gimana? Sampean tak jak mikir. Utek jalan, podo. Gimana Pak? Jawabnya Pak? Gimana Pak Ji? Jawab. Sampean kudu siap-siap. Apa? Syair. Apa? Itu loh, Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pak. Bapak. Loh, dah. Ya ada Pak Anta Badrun itu lain lagi Pak. Lain loh Pak. Sallallahu ala Muhammad. Terus. Pak wasallam Pak itu. Yang sini sholawat, yang sini salam. Ya tak Pak? Gandeng Pak. Oh. Gandeng jelas itu. Gandeng itu. Itu. Gimana jawabnya Bapak? Apa Pak? Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Enggak, ini loh Pak, kalau itu jelas itu kan Allah dan malaikat bersolat kepada Nabi. Aku saja sudah, malaikat sudah, tinggal kamu belum. Ayo selamat gitu toh. Surat Al-Ahzab itu. Enggak, kalau itu jawabnya sederhana Pak. Betul. Jawabnya sederhana. Kita supaya bersolat kepada Nabi itu panggil siapa? Panggil siapa? Minta kepada siapa? Ya Allah Pak. Jadi ya salawat itu tetap Allah itu nomor satu tuh Pak. Ya bener enggak? Allahumma, oh Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Di mana yang disebut ngalahkan Allah itu di mana? Loh bener enggak Pak? Kita kan enggak bisa tuh Pak. Memberi rahmat Nabi kan enggak bisa. Kita minta Allah agar merahmati ini. Lah mana yang disebut itu mendominasi kemudian tapi itu mengalahkan, itu tidak ada. Wong Allahnya selalu Allah yang dipanggil. Nah ini antara lain jawabannya Pak. Nah di samping itu pakai tadi itu. Lah kalau mengikuti Rasul kan ya cinta Allah. Oh, sudah. Jadi Allah tidak pernah cemburu dalam hal ini. Kamu yang cemburu. Iya tak Pak ya? Allah tidak pernah mau disuruh kok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, berikan salawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Jadikan yang seluruh yang hadir ini akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Anak cucunya seperti Nabi Muhammad. Masuk surga bersama Nabi Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.